Halo. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Vanellope. Keluarga Wilhern adalah salah satu keluarga bangsawan paling kaya dan terhormat. Mereka dihormati oleh semua masyarakat. Namun, hal itu berubah ketika putra mereka yang bernama Ralph Wilhern terlibat hubungan terlarang dengan pembantu mereka, Clara, hingga ia hamil. Ralph ingin menikahi Clara, tetapi keluarganya mencemoohnya. Keluarga menghendaki Ralph untuk menikahi seorang gadis dari kelas sosial yang sepadan. Clara yang patah hati memutuskan untuk melompat dari tebing karena pengkhianatan tersebut. Ibu dari Clara, yang merupakan seorang penyihir Townwich, sangat murka atas kematian putrinya. Pada malam hari, ia muncul di rumah keluarga Wilhern dan menyebarkan jeroan hewan di seluruh halaman rumah. Dia mengucapkan mantra dan kutukan bahwa putri Wilhern berikutnya yang lahir akan memiliki wajah babi. Kecuali jika ada seseorang dari kalangannya yang dapat menerimanya apa adanya. Maka kutukan tersebut akan menghilang dan wajah aslinya akan terungkap. Ternyata, selama 5 generasi berikutnya, semua bayi yang dilahirkan adalah anak laki-laki. Akhirnya, pada generasi ke-6, seorang gadis lahir dari pasangan Ella dan Leonard Wilhern. Tetapi ternyata, dia tidak memiliki wajah babi. Keluarga pun merayakannya, mengira bahwa kutukan penyihir itu mungkin tidak mempan. Namun, tanpa mereka sadari, Ella telah berselingkuh dari Leonard. Jadi, anak perempuan yang dilahirkan oleh Ella bukanlah anak Leonard dan bukan Wilhern sejati. Setelah itu, lahirlah seorang bayi perempuan dari pasangan Jessica dan Franklin Wilhern yang diberi nama Vanellope. Kutukan penyihir akhirnya turun kepada Vanellope. Ia terlahir dengan hidung dan telinga babi. Karena keluarga Wilhern adalah keluarga terpandang, jadi kelahiran bayi tersebut sangat dinantikan oleh media. Jessica tidak ingin ada yang melihat wajah putrinya. Bahkan, ia membuat buta salah satu mata seorang wartawan karena telah melihat wajah putrinya. Kemudian, ia memalsukan kematian Vanellope sehingga tidak akan ada yang akan mencoba melihat wajahnya. Keluarga pun memutuskan untuk tidak pernah membiarkan Vanellope keluar rumah sampai kutukannya terpecah. Keluarga bahkan telah konsultasi dengan seorang dokter tentang operasi pengangkatan dan perbaikannya hidungnya. Tetapi ternyata arteri karotid tersambung melalui hidungnya. Jadi, jika hidungnya dipotong, Vanellope akan mati. Jessica bahkan melarang semua orang di rumah untuk tidak makan daging babi. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk memanggil Vanellope babi, bahkan jika hanya bercanda sekalipun. Sebagai anak-anak, Vanellope kadang bermain sampai ke gerbang utama, tetapi Jessica tidak memperbolehkannya. Karena kehabisan cara untuk memperbaiki wajah putrinya, Jessica memutuskan untuk mencari solusi lain. Karena penyihir mengatakan bahwa kutukan akan berakhir jika ada seorang pria yang menerimanya dengan tulus, Jessica percaya jika kutukan itu musnah saat Vanellope menikah dengan seseorang yang kaya dan terpandang. Ia telah mencoba mencarikan suami untuknya dengan bantuan mak comblang bernama Wanda. Sejak Vanellope ulang tahun ke-18, para pria yang diajak untuk bertemu Vanellope kabur melarikan diri karena ketakutan melihat wajah Vanellope. Sampai saat ini, Vanellope belum pernah keluar dari rumahnya. Dan karena keberadaan Vanellope harus dirahasiakan, para pria yang datang diminta untuk menandatangani perjanjian penjagaan rahasia. Setelah bertemu dengan Vanellope, para pria yang kabur ketakutan ditangkap oleh pelayan yang bernama Jack untuk menandatangani perjanjian tersebut. 7 tahun telah berlalu, tetapi belum ada satupun pria yang cocok. Suatu hari, Edward Humphrey van der Ment III, putra seorang pengusaha kaya, datang untuk berkencan dengan Vanellope.
Namun ketika ia melihat wajahnya, ia juga ketakutan dan melarikan diri. Namun kali ini, pelayan Jack tidak dapat menangkap pria itu. Jessica menjadi sangat khawatir. Edward yang ketakutan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan ada seorang monster babi yang mencoba membunuhnya. Tetapi, polisi tidak menggubrisnya. Untuk menghentikan rumor dari beredar, mereka menerbitkan berita tentang Edward sebagai orang gila yang berhalusinasi. Keesokan harinya, Edward datang perusahaan surat kabar dan menuntut agar beritanya dihapus. Hal itu akan mempengaruhi reputasi ayahnya. Seorang jurnalis bernama Lemon mendengar Edward berteriak tentang gadis babi dan mengungkapkan bahwa ia juga pernah melihat gadis itu. Ternyata, Lemon adalah wartawan yang Jessica telah butakan salah satu matanya karena sempat melihat Penelope. Ia ingin membalas dendam pada keluarga Wilhern dan Edward ingin mendapatkan kembali reputasinya. Jadi, mereka bersekutu untuk mengungkap keberadaan Penelope. Mereka berencana mengirim seorang pria ke rumah untuk berpura-pura berkencan dengan Penelope dan diam-diam mengambil foto-fotonya. Satu-satunya masalah adalah Jessica hanya mencari pria kaya dan terpandang untuk mengencani Penelope. Jadi, mereka tidak dapat mengirim sembarang pria ke rumah. Lemon mengenal seorang pria anak orang kaya dan terpandang bernama Max yang telah menghabiskan seluruh uang ayahnya untuk berjudi. Keesokan harinya, Lemon mendekati Max untuk menyuruhnya menyamar sebagai pria kaya yang mengencani Penelope. Dia juga diperintahkan untuk memotret Penelope. Max pun setuju melakukannya setelah diberi sejumlah uang. Di adegan selanjutnya, mereka sudah berada di depan rumah Wilhern. Lemon memaksa Max untuk memakai jaket yang terpasang kamera yang akan mengambil foto ketika ia mengangkat tangan kanannya. Max dan para pria lainnya diminta duduk di perpustakaan rumah yang memiliki cermin satu arah dan mikrofon. Sehingga Penelope dapat melihat dan berbicara dengan para pria tersebut tanpa mereka melihat wajah Penelope. Di sana, Max bersembunyi di balik sofa untuk mengatur kameranya. Saat Penelope masuk ke dalam ruangan, semua pria lari ketakutan setelah melihat wajah babinya. Namun, Max yang belum sempat melihat wajah Penelope tertinggal di ruangan itu. Penelope sudah tahu bahwa para pria akan kabur, jadi dia sudah tidak sedih lagi. Tiba-tiba, dari CCTV-nya, Penelope melihat Max masih duduk di sofa. Penelope sangat kaget dan mendatanginya untuk mengobrol melalui cermin satu arah. Dia memergoki Max, mengambil buku dari rak dan memasukkannya ke dalam jaketnya. Max terkejut ketika Penelope memanggilnya. Dia meletakkan buku itu di meja. Dari balik cermin, Penelope bertanya apakah dia melihat wajahnya. Dengan ragu, Max menjawab iya. Mereka pun mengobrol. Tetapi Penelope tidak pernah menunjukkan wajahnya pada Max. Sebelum Max pergi, Penelope memintanya untuk datang lagi esok hari. Baik Wanda maupun Jessica, yang juga mendengarkan obrolan mereka, menangis bahagia. Keesokan harinya, Max bertemu dengan Lemon dan Edward di depan kediaman Wilhern dan mengenakan jaket dengan kamera lagi. Max masuk dan menunggu Penelope di perpustakaan. Max merasa bosan dan mulai bersiul dari mainan kodok. Tiba-tiba, Penelope datang di balik cermin dan bertanya apakah dia bisa memainkan alat musik. Max menyuruh Penelope untuk menebaknya dan menghadirkan beberapa alat musik di perpustakaan agar Penelope bisa menebaknya. Keduanya tertawa saat Max memainkan alat musik dengan buruk. Pada akhirnya, Max memainkan piano, sementara Penelope memberikan instruksi dari sisi cermin. Tiba-tiba, Max merasa ada tangan lain di atas tangannya. Dia pun berbalik. Max kaget saat melihat wajah Penelope untuk pertama kalinya. Tetapi,
dia tidak tampak jijik atau takut. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Tetapi, dia malah memotretnya karena telah mengangkat tangannya. Vanellope mengira Max ketakutan dengan wajahnya, jadi Vanellope pergi dari ruangan. Max mencoba menghentikannya, tetapi Vanellope tidak kembali. Max pun keluar menemui Lemon. Namun Max menghancurkan kameranya untuk menghormati privasi Vanellope. Lemon dan Edward marah dan meminta pengembalian uang mereka. Kemudian, Jessica dan Wanda keluar dan melihat Max sedang berbicara pada Lemon. Jessica menduga bahwa Max adalah mata-mata dan segera menutup gerbang. Tetapi, Max memaksa masuk kembali ke rumah. Ketika mereka mengobrol, Max menyadari bahwa Jessica mencari pasangan Vanellope berdasarkan status sosial mereka. Hanya orang terpandang yang dapat mematahkan kutukan Vanellope. Vanellope muncul dari tangga dan bertanya pada Max, apakah dia mau menikahinya dan membantunya memecahkan kutukannya. Namun secara mengejutkan, Max menjawab, tidak. Pada malam harinya, Vanellope memutuskan untuk kabur dari rumah dan menjalani hidup sesuai keinginannya. Ia menutup setengah wajahnya dengan scarf dan kabur keluar melalui jendela. Ketika Jessica mengetahui hal ini, ternyata sudah terlambat. Edward dan Lemon yang telah mengawasi rumah itu juga mengetahui bahwa Vanellope melarikan diri. Sementara itu, Vanellope bertemu orang banyak untuk pertama kalinya. Ia berjalan-jalan di taman sesuai keinginannya dan menelepon ibunya untuk terakhir kalinya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan pulang lagi. Kemudian ia masuk ke hotel untuk menginap dan membayar dengan kartu kredit ibunya. Sementara itu, Lemon dan Edward memasang iklan di surat kabar dengan gambar sketsa yang menyerupai Vanellope. Mereka mengklaim bahwa siapapun yang menemukan seorang gadis seperti itu akan mendapatkan hadiah sebesar $5.000. Vanellope sadar dia tidak bisa menggunakan kartu kredit ibunya karena bisa ditelusuri keberadaannya. Jadi ia menelepon Lemon. Vanellope ingin menjual foto dirinya sendiri untuk mendapatkan uang. Lemon dan Edward terkejut, tetapi akhirnya setuju. Dia memotret dirinya di photo booth dan membawanya kepada Lemon. Keesokan harinya, foto Vanellope dimuat di surat kabar. Semua orang melihatnya. Vanellope kemudian pergi ke sebuah pub di mana ia bertemu dengan seorang gadis bernama Annie dan berteman dengannya. Annie memberinya tumpangan di sepeda motornya. Sementara itu, Max melihat foto Vanellope di surat kabar dan marah pada Lemon. Saat Max menemuinya, Lemon mengatakan bahwa Vanellope menjual foto itu sendiri dan bahwa ia menyatakan kemandiriannya. Berita ini membuat Max ingin mengejar mimpinya menjadi pianis dalam sebuah band lagi. Ia pergi ke teman lamanya dan mulai memainkan piano lagi. Beberapa bulan kemudian, Vanellope telah menjalani hidupnya dengan bahagia. Dia datang ke sirkus, bar, seluncur es, dan sebagainya. Ia mengirimkan kartu pos kepada orang tuanya setiap kali ia mencoba sesuatu yang baru. Suatu hari, orang tuanya melihatnya saat berjalan-jalan di kota. Ia mencoba melarikan diri dan akhirnya masuk ke pub dengan Annie. Vanellope yang kelelahan tiba-tiba jatuh pingsan. Scarf dari wajahnya dilepas dan semua orang terkejut melihat wajahnya. Ketika Vanellope terbangun, dia berada di tempat tidur rumah sakit. Beberapa reporter memotretnya dan ia menjadi bahan pembicaraan. Bertentangan dengan apa yang ia pikirkan, ternyata Vanellope dicintai oleh orang-orang. Selama beberapa bulan, foto-fotonya dimuat di seluruh surat kabar. Ia tidak perlu lagi menyembunyikan wajahnya dari siapapun. Namun, Edward masih melihat Vanellope sebagai monster yang mengerikan.
Edward pura-pura mengungkapkan perasaannya di depan pers dan membuat ayahnya marah. Untuk mendapatkan kembali citra baiknya, Edward melamar Vanellope. Vanellope menerima lamaran tersebut setelah dibujuk oleh ibunya. Sementara itu, Lemon mengetahui bahwa Max telah ditangkap karena perampokan bersenjata dan datang menemuinya di penjara. Namun, ia terkejut ketika melihat teman Max, teman bermain pokernya di masa lalu. Dia segera menyadari bahwa ia telah salah mengenali Max. Dikiranya, Max adalah anak dari orang kaya dan terpandang. Padahal, sebenarnya ia adalah pria biasa yang kecanduan judi. Ternyata namanya adalah Johnny Martin. Ia telah berbohong, berpura-pura menjadi orang kaya demi mendapatkan uang. Tibalah di hari pernikahan Vanellope dan Edward. Lemon mendekati Jessica dan Wanda untuk memberitahu mereka bahwa Edward adalah orang yang mempublikasikan foto Vanellope. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Johnny menolak untuk menikahi Vanellope karena ia tahu ia tidak bisa mematahkan kutukan. Karena dia bukan orang kaya raya. Namun, meskipun mengetahui hal itu, Jessica bersikeras membiarkan Edward menikahi Vanellope. Vanellope ditanya apakah dia menerima Edward sebagai suaminya. Vanellope terdiam sejenak dan mengatakan bahwa tidak menerimanya. Kemudian, dia bergegas masuk ke dalam rumah. Jessica mengikutinya, mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk melepaskan kutukannya. Vanellope memberontak dan mengatakan bahwa dia menyukai dirinya apa adanya. Tiba-tiba sebuah kekuatan mendorongnya dan dia pingsan. Ketika dia bangun, hidungnya sudah kembali normal. Kutukan telah terpecah karena ia harus diterima apa adanya oleh seorang bangsawan kaya, termasuk Vanellope sendiri. Jika sejak awal Jessica mengajarkan kepada Vanellope bahwa dia cantik apa adanya, pasti kutukan sudah terpecah dari dulu. Keesokan harinya, pelayan mereka, Jack, keluar dari rumah dengan membawa barang-barangnya, sementara Jessica berteriak memintanya untuk kembali. Namun, ia kehilangan suaranya. Kemudian, terungkap bahwa Jack adalah penyihir yang telah mengutuk keluarga ini dan telah melihat mereka menderita sepanjang waktu. Vanellope juga meninggalkan rumah Wilhern dan mulai bekerja sebagai guru sekolah dasar. Pada suatu Halloween, ia memutuskan untuk bertemu dengan Johnny lagi dan datang ke pesta dengan Annie. Dia mengetuk pintunya dengan topeng babi di wajahnya. Ketika mereka mengobrol, Johnny menyadari bahwa itu adalah Vanellope. Dan akhirnya mereka berciuman. Beberapa saat kemudian, kita melihat keduanya menceritakan kisah mereka para murid Vanellope. Lemon menyaksikannya dari perahu di danau terdekat. Ia mencoba mengambil foto Vanellope yang baru untuk menulis tentangnya di surat kabar. Tetapi, ia melihat betapa bahagianya Vanellope dan membatalkan rencana itu. Film ini memberikan pesan yang indah bahwa kecantikan sejati seseorang bukanlah dari bagaimana wajahnya terlihat, melainkan dari kebaikan hati mereka. Seperti Vanellope, banyak wanita merasa rendah diri dengan penampilan mereka, tetapi sebenarnya mereka semuanya cantik dengan caranya masing-masing. Dengan demikian, berakhir pulalah cerita film Vanellope ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.